Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakot. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma season pertama, Dimensi Jaladri Muda, di episode ke-49. Di episode sebelumnya kita sedang menceritakan bahwa Ki Bajo dan Jaladri diminta oleh seseorang yang bernama Ki Lutsu untuk mencari harta leluhur katanya. Kemudian ditemani oleh anaknya Ki Lutsu yang bernama Along. Alung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Kemudian setelah rencana mereka matang dipersiapkan, berangkatlah rombongan yang dipimpin oleh Ki Bajo bersama dengan Alung dan seluruh kru kapal termasuk Jaladri untuk menyusuri peta yang diberikan oleh Ki Lutsu yang bermaksud untuk mencari harta peninggalan leluhur yang dipinta oleh Ki Lutsu. Di hari pertama di dalam kapal, Alung kemudian meminta Ki Bajo untuk menunjukkan arah mana sebenarnya yang akan mereka tuju. Berdasarkan peta tersebut, mereka harus memasuki dahulu suatu kepulauan Meiji. Kalau zaman sekarang di daerah laut Jepang. Kalau melihat dari peta ini, kita harus ke Laut Meiji ini. Di sini ada yang disebut gelombang yang paling tinggi ini. Di sini kita akan sulit melakukannya. Apalagi kalau menurut peta ini kita harus benar-benar mengarungi laut yang memiliki gelombang yang tinggi ini. Di sini sangat sulit sekali. Cuacanya tidak terprediksi. Terkadang ada juga kabut yang menghalangi. Kemudian anginnya sangat kuat dan ombaknya tinggi-tinggi. Ini termasuk laut yang berbahaya. Sedangkan pulaunya yang dimaksud kalau di dalam peta ini, kita benar-benar harus menyeberangi dulu kawasan laut yang berbahaya ini. Ki Bajo, apakah kita bisa ada cara aman bagaimana kita sampai ke pulau tersebut supaya tidak sampai ke mengarungi samudra yang berbahaya ini? Sebenarnya sulit juga, Lung. Ini kita kalau kita mencoba mencari rute yang berkeliling sampai ke sini, itu artinya kita akan berada di sisi lain ke pulau yang kita maksud, dan ini tetap juga berada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah samudra yang berbahaya ini. Kalau kita menyebutnya Samudra Biru. Nah, sebagai informasi ini, kenapa Ki Bajo Biru disebut juga Ki Samudra Biru? Nah, hanya beliau yang dulu pernah selamat dari Samudra Biru ini, karena sebenarnya bukan masalah biru, tapi berbahaya ini samudra. Terlalu banyak gelombang dan pokoknya kalau di arungi itu berbahaya lah itu. Jadi apa saran Anda, Ki Bajo? Gini,
Kalau menurut Ki Bajo mah kita harus menemui Ki Banyu Biru, Ki Guru, sehingga supaya kita ininya dengan aman gitu. Kita berlayar ke sananya dengan aman. Tapi kita berarti harus pergi dulu ke Selat Malaka dan mencari dulu Ki Guru berada di mana. Sedangkan sebagaimana Alung tahu sendiri, kami berpisah ketika akan pergi ke Bangla Nagara dulu. Dan kalau kita pun sekarang kita ke Jawa misalnya ya, ke Selat Malaka, belum tentu bertemu. Apalagi misalnya kalau Ki Banyu Biru pergi ke tempat yang lain untuk menyusul kita, atau pergi ke tempat mana itu. Soalnya informasinya dari semenjak kami berpisah dari Selat Malaka tersebut sampai berbulan-bulan sekarang ini, kami belum tahu bagaimana keadaannya Ki Banyu Biru. Nah itu gimana tuh? Aduh, kalau begitu berarti kita akan memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan kata Koh Lutsu ya, papa saya, ini kan kita jatahnya hanya 1 tahun saja. Sampai pulang itu pun bakalnya takut tidak cukup. Nah itu dia, kecuali kita mau berkorban Jaladri. Misalnya gini, selama kita perjalanan untuk menjemput bapak kamu Jaladri, yaitu Ki Guru, Ki Banyu Biru gitu, berarti itu kita tidak menggunakan bakal dari Alung ini ataupun dari Ki Lutsu ini. Kita misalnya kalaupun kita ada 3 bulan ataupun 6 bulan pulang pergi, berarti itu jangan termasuk objekan. Itu mah jika perlu digaji gitu, kita mah mencari kawan dulu. Cuman masalahnya takutnya makin lama untuk mencari Ki Banyu Biru, dan itu pun kalau beliau sanggup. Gimana nih Lung? Kalau begitu kenapa kamu tidak jelaskan kemarin kepada bapak saya, sehingga kamu katakan saja tidak sanggup menempuh perjalanan ini? Bajo, sudahlah, sanggupi saja. Aku pun setuju kalau kita harus mengarungi kembali Samudra Biru. Itu suara seperti suara Ki Guru itu. Ki Guru? Apakah benar itu Ki Guru? Tanpa sepengetahuan Ki Bajo dan juga Ki Jaladri, masuklah seseorang ke kabin di kapal tersebut. Benar saja, itu adalah Ki Banyu Biru. Ki Guru, kenapa sampai ada di kapal ini? Kan ketinggalan di Selat Malaka kemarin. Bagaimana bisa ada di kapal ini? Kan ini mah di tengah samudra ini. Wah, hebat Ki Guru. Benar tuh Jaladri, lihat bapak kamu sudah ada. Melihat keadaan seperti itu, Jaladri langsung menemui ayahnya sambil tersenyum bahagia. Oh abah selamat bah. Aduh, Jaladri teh sampai ke Hariwang bah, khawatir. Takut abahnya terjadi kenapa. Jaladri, sudahlah, gak apa-apa. Kalian bersama Ki Lutsu pun, abah ini sudah bersama dengan kalian menjadi awak kapal. Hanya saja tidak semua orang tahu. Dan ya, kamu sendiri tahu bagaimana bapak menggunakan jurus Lolo Nokan dan juga Mancala Putri. Namun sempat kaget juga ketika kamu menyanggupi permintaan Ki Lutsu untuk mencari harta leluhurnya Ki Lutsu. Tapi janji tetaplah janji, Ki Bajo. Kamu sudah menyanggupi apa permintaan dari Ki Lutsu. Suatu pantangan bagi seorang pelaut mengingkari janjinya, mengingkari kesanggupannya. Kamu harus
mau menaruhkan nyawa, mau berkorban apa saja, tapi tetap berusaha untuk tidak terjadi apa-apa dan perjalanan ini tetap lancar dalam misi menunaikan janji dan kesanggupan kamu, Ki Bajo. Maaf Ki Guru, sebenarnya saya berpikirnya pada waktu tersebut ya emang Kabita gitu ya, tergoda dengan ya katanya hartanya mau dibagi dua, termasuk juga saya penasaran dengan pusaka leluhurnya Ciduk Pusaka itu. Kalau tidak salah Ki Guru juga mau mencari pusaka tersebut. Ya, memang aku sempat menceritakan bahwa pusaka Ciduk itu sangat terkenal. Namun saking terkenalnya, leluhur Kirutsu tidak ingin ada orang lain, terutama orang-orang berwatak jahat yang memiliki niat yang tidak untuk kepentingan bersama, memanfaatkan kekuatan Ciduk Pusaka tersebut. Oleh karena itu, leluhurnya Kirutsu meminta atau menyimpan pusaka tersebut di tempat yang aman. Kalau begitu, bagaimana apakah Anda bisa mengantar saya untuk mencari pusaka tersebut? Alung ikut ngobrol bersama Ki Banyu Biru dan juga Ki Bajo. Itu hak Anda, karena harus kita akui bahwa pusaka tersebut adalah miliknya leluhur keluarga Alung ataupun juga Kirutsu. Dahulu aku ketika masih muda diminta oleh leluhur kamu, kakek kamu Alung, untuk menyimpan pusaka tersebut dengan harta leluhurnya. Bukan karena memang sengaja sebenarnya kita berniat untuk menyimpan pusaka tersebut, namun karena orang-orang menginginkan pusaka tersebut, kami menjadi terancam. Kemudian diputuskanlah kami akan menyembunyikan pusaka dan juga harta leluhur tersebut di suatu pulau yang tidak akan ada orang yang bisa menempuh perjalanannya kecuali orang-orang yang memang memiliki tekad yang kuat. Jadi, kalau kamu memang Alung ingin melihat memiliki pusaka tersebut ataupun harta dari leluhur kamu itu, berarti kamu harus memiliki tekad yang kuat. Tapi tidak cukup tekad yang kuat, tapi juga harus dengan tekad yang suci, karena taruhannya adalah nyawa kita semua yang ada di sini. Waduh, kalau seperti itu saya menjadi pikir-pikir lagi nih. Karena mau tidak mau saya berpikirnya harta itu untuk kesenangan, untuk saya bisa menikmatinya bersama keluarga. Kalau saya harus mengorbankan nyawa dan membahayakan nyawa saya, lebih baik saya berdagang saja supaya tidak banyak bahayanya. Tapi dipikir-pikir lagi itu harta banyak. Kalau menurut Kirutsu, bapak saya itu, Kong Lutsu, itu harta 10 kali lipat dari harta negara yang diberi di Hong Kong. Tentu saja aku menyaksikan betapa banyaknya harta tersebut. Kalaupun kita akan membawanya, sepertinya kapal ini akan menjadi syarat muatan. Artinya kalau kita mau sudah sampai membawa harta tersebut, kita harus membuang barang-barang yang ada di sini karena beratnya. Jadi kalau ditambah lagi, mungkin kapalnya akan tenggelam. Saking banyaknya harta tersebut. Tapi silakan Anda pikir-pikir lagi. Kalau kita
mau tetap melanjutkan perjalanan dengan resiko yang sangat panjang tersebut, berarti silakan saja. Anda boleh ikut. Kalau Anda merasa ragu-ragu daripada berkorban harta dan juga nyawa, sedangkan kita tidak jelas apakah bisa mencapai tempat tersebut, lebih baik Anda kembali saja ke rumah. Tapi saya pun sudah berjanji kepada orang tua, saya tidak akan pulang ke rumah kalau tidak dengan harta leluhur kita. Kemudian Ki Bajo juga kan sudah berjanji, tadi kata Ki Banyu Biru, suatu pantangan kalau tidak sampai menunaikan janji tersebut. Bagaimana ini Ki Banyu Biru ini tidak tegas pemberiannya? Bukannya saya tidak tegas, Alung, tapi saya hanya memberikan pesan saja bahwa tempat itu sangat berbahaya dan harus membulatkan tekad dalam menempuh perjalanannya. Itu untuk orang-orang yang ada di sini. Maksudku adalah, kalau Ki Bajo memang sudah berjanji akan mengantarkan Alung ini, berarti yang wajib melaksanakan tugas tersebut adalah Ki Bajo dan juga Alung. Alung berjanji kepada orang tua kamu, Kong Lutsu, untuk membawa harta leluhur itu, dan Ki Bajo, kamu Bajo, berjanji untuk mengantarkan Alung sampai ke tempat tujuan. Jadi kalian berdua saja yang memiliki kewajiban janji tersebut. Tidak ada hubungannya dengan aku, Jaladri, atau kru-kru kapal yang lainnya. Oh, maksud Ki Guru teh gimana? Begini, Bajo. Kalau memang demikian, yang wajib ataupun yang memiliki janji adalah kalian berdua saja, berarti kalaupun kita mau ikut mengantar, ini sebagai tanda solidaritas kawan seperjuangan, kami akan mengantar kamu sampai ke laut, Kepulauan Meiji. Sedangkan kalau kamu sampai mau ke Samudra Biru yang kita maksud sesuai peta itu, berarti cukup kamu berdua saja, Bajo dan juga kamu Alung, untuk sampai mencari pulau tersebut. Begitu maksudku, yang lainnya tidak ada urusan. Oh, tapi gini, Ki Bajo, maaf nih ya, waktu kami memutuskan apakah kita mau sampai menyanggupi saran permintaan dari Ko Lutsu ini, Jaladri juga menyanggupi. Berarti 3 orang ini, saya bersama Jaladri. Ya, gitu. Iya Pak, saya juga ikut menyanggupinya. Bagaimana? Aduh, benar-benar kalian ini membuat keputusan yang ada tanggung jawabnya yang besar. Kenapa kalian mau menyanggupinya? Ini bukan masalah harta yang akan kita cari, tapi kita akan mengorbankan nyawa juga. Bagaimana Bapak? Apakah Abah bisa menolong kami, Bah? Bantu kami bagaimana caranya bisa sampai ke pulau yang dimaksud? Kalau begitu, aku harus berbicara dengan seluruh awak kapal. Bajo, cepat sampaikan kepada seluruh awak kapal untuk berkumpul. Tinggalkan saja beberapa orang yang menjaga layar, tetap menjaga layar dan juga menjaga kemudi. Sisanya harus tetap kita berkumpul di kabin. Kalau memang tidak cukup, di geladak kapal saja di depan. Kasih tahu semuanya harus hadir, jangan ada tidak ikut. Oh, baik Ki Guru. Kemudian berkumpullah seluruh awak kapal dengan akan bermusyawarah merencanakan apa permintaan dari Alung
janji Ki Bajo dan juga kesanggupan Jaladri. Saudara-saudaraku, yang juga aku sudah anggap sebagai murid, bukan hanya murid tapi juga ada yang menjadi saudara, anak dan lain sebagainya. Kita semua di sini keluarga. Kita sudah berjanji untuk sehidup semati. Kita berjanji untuk saling membantu di kapal ini. Kita akan terus bersama berjuang, baik suka maupun duka. Tapi perjanjian kita adalah janji sebagai seorang pelaut, janji sebagai seorang saudara, di mana janji tersebut kita adakan, kita sanggupi adalah untuk kepentingan bersama sebagai wujud saling cinta dan kasih sayang di antara kita. Ki Banyu Biru mengawali permusyawarahan pada saat itu. Semua orang yang berkumpul mendengarkan dengan khidmat dan juga fokus, karena mereka rasa apa yang diobrolkan oleh Ki Banyu Biru ini pasti sesuatu yang penting. Aku tekankan di sini bahwa yang memiliki janji adalah Ki Bajo dan juga Jaladri. Dan yang memiliki janji, walaupun dia bukan anggota kita, tapi dia sudah punya tekad yang kuat memperjuangkan janjinya terhadap keluarganya, yaitu Alung. Saya tekankan sebelum saya lanjutkan bahwa yang memiliki urusan dalam hal ini adalah Jaladri, Bajo, dan juga Alung. Sedangkan kru kapal yang lainnya tidak tahu dan belum menyanggupi. Hanya saja pada saat ini kita akan mengetahui apa yang sebenarnya mereka janjikan dan sanggupi. Mendengar perkataan tersebut, para awak kapal yang sedang berkumpul mulai gaduh karena heran apa yang dibicarakan oleh Ki Banyu Biru. Aku yakin kalian semua pun pasti heran. Jadi seperti ini, keluarga Ki Lutsu ataupun keluarga Alung ini dahulu kala pernah menyimpan harta yang cukup banyak. Harta tersebut adalah harta hasil usaha mereka dalam berniaga. Namun di perjalanan kami dikejar-kejar oleh para perompak. Dan pada waktu itu kapal pengawal adalah yang dipimpin oleh diriku. Walaupun pada waktu itu aku masih muda. Kemudian sampai kami tersesat karena terus dikejar-kejar oleh pelahu dari para perompak tersebut yang benar-benar terus menginginkan harta peninggalan, harta yang kami miliki. Tapi sebenarnya bukan masalah harta. Ada suatu pusaka yang sangat mereka inginkan, yaitu pusaka Ciduk Tumbak. Di mana kalau ada seorang pelaut yang memegang Ciduk Tumbak tersebut, maka dia dalam melautnya tidak akan pernah menemukan suatu halangan rintangan yang berarti. Tapi ketika aku memegang ciduk itu dulu, tetap saja dikejar-kejar. Artinya tetap saja setiap ada sesuatu itu harus dengan ikhtiar. Kita harus berusaha, tidak mengandalkan satu barang tertentu. Barang tertentu pun hanya sebagai alat bagaimana cara kita menyelamatkan kita dalam hal ini ketika di lautan. Tapi pemikiran seperti ini tidak dipikirkan oleh para perompak itu. Tetap mereka ingin memiliki Ciduk Tumbak tersebut. Pada waktu itu leluhur Ki Lutsu ataupun Alung ini selain berpikir ingin mereka mengambil pusaka itu
juga ingin mengambil harta yang sedang kami bawa. Oleh karena itu, kami kemudian menyimpan harta tersebut agar kami bisa menyelamatkan diri dari kejaran para perompak tersebut. Cara yang kami lakukan adalah sampai pergi mengarungi Samudra Biru. Yang kalian tahu, Samudra Biru itu adalah samudra yang sangat berbahaya. Samudra Biru, iya Samudra Biru berbahaya, bener. Bagaimana ini? Begini, apa yang dilaksanakan oleh Ki Baju atau iya jangan Ki Alung ini ada apa ya? Terdengarlah orang-orang kembali riuh di tempat tersebut mendengarkan perkataan Ki Baju Biru. Nah, karena berbahayanya perjalanan yang akan kita tempuh, terutama nanti di Laut Meiji sampai ke Samudra Biru, kalian tidak akan aku minta untuk sampai ke Samudra Biru. Dan kalian juga tidak boleh ingin ikut, karena ini pertaruhannya adalah nyawa kalian. Apalagi kalau kita membawa satu kapal, kemudian membawa kembali harta dan juga pusaka tersebut, sedangkan awak kapal masih banyak, maka di antara kalian semuanya harus terjun ke laut atau membawa perahu cadangan, 2 perahu. Sehingga cukup satu perahu itu akan sangat berat sekali untuk membawa harta yang banyak tersebut. Oleh karena itu, aku tidak berharap kalian ikut sampai ke Pulau Biru yang akan kami tuju tersebut. Jadi rencananya seperti ini. Sebagai saudara, sebagai teman pelaut di kapal ini, aku minta kalian untuk ikut bersama-sama mengantarkan Ki Bajo, Jaladri, dan juga Alung sampai di Kepulauan Meiji. Selanjutnya, biarkan mereka bertiga yang mengarungi Samudra Biru sampai ke Pulau Biru, ke Pulau Harta tersebut. Kita tidak ikut, kita hanya mengantarkan saja, supaya janji kita sebagai saudara tetap terlaksana, tapi tidak membahayakan semua jiwa ataupun nyawa yang ada di kapal ini. Cukup Jaladri, Ki Bajo, dan juga Alung saja yang sampai ke pulau tersebut. Itu pun kalaupun mereka bisa berusaha, dan semoga mereka bisa kembali lagi dengan selamat. Mendengar rencana Ki Banyu Biru tersebut, seluruh awak kapal tidak sanggup dan juga tidak berani membantah, termasuk Ki Bajo dan juga Jalari beserta Alung. Mereka sekarang terkungkung dalam janji mereka sendiri-sendiri bahwa mereka akan membawa kembali harta leluhur tersebut yang tersimpan di Pulau Biru. Kemudian dilanjutkannya perundingan ataupun musyawarah sebagaimana mestinya, yang intinya bahwa mereka akan mengantarkan Ki Bajo dan kawan-kawan sampai ke Kepulauan Meiji. Singkat cerita, dilanjutkanlah perjalanan sampai ke Kepulauan Meiji menuju Samudra Biru. Di perjalanan, mereka singgah dulu ke Bangla Nagara untuk mencari ataupun membawa perlengkapan. Mereka juga singgah di Kepulauan Malaka. Sebagaimana biasanya untuk menambah ataupun melengkapi perbekalan mereka. Kemudian singgahlah mereka di pelabuhan terakhir di Kepulauan Meiji sebelum mereka akan mengarungi Samudra Biru. Kemudian Ki Bajo, Ki Jaladri, dan juga Along
melanjutkan berlayar dengan kapal menuju Samudra Biru. Sedangkan seluruh awak kapal yang lainnya, mereka tetap tinggal di pelabuhan Meiji, menunggu sampainya kembali Kibajo dan Jaladi juga Alung selamat membawa harta leluhur yang tersimpan di Pulau Samudra Biru. Waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan istilahnya kita bisa bertemu lagi. Subscribe-nya ditunggu Kang Tako. Like dan subscribe-nya juga dinantikan oleh Kang Tako. Wilujeng patepang deui Borneo.